Lanjut ke soal nomor 6. Untuk membuat 2 lusin baju dibutuhkan 30 meter kain. Banyak kain yang dibutuhkan untuk membuat sekodi baju dengan ukuran yang sama adalah. Nah, kita lihat bahwa ketika kain yang dibutuhkan itu semakin banyak, tentu aja baju yang dihasilkan juga semakin banyak. Artinya, nilai X dan Y sama-sama meningkat, maka soal tersebut merupakan perbandingan senilai. Yang ditanyakan banyaknya kain yang dibutuhkan untuk membuat sekodi baju. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan senilai. 24 itu diperoleh dari 2 lusin baju, karena satu lusin itu kan sebanyak 12 gitu ya. Berarti kalau 2 lusin ada 24 per 30 meter kain yang dibutuhkan sama dengan 20. Nah, di sini 20 itu adalah 1 kodi per X gitu ya. Sehingga sekarang kita kalikan silang, 24 kali X yaitu 24X, 30 kali 20 yaitu 600. Sehingga X sama dengan 600 dibagi 24 yaitu 25. Jadi, banyak kain yang dibutuhkan untuk membuat sekodi baju adalah 25 meter. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam waktu 6 hari, 8 orang pekerja dapat membuat 19.200 batu bata. Banyak batu bata yang dapat dibuat oleh 2 orang dalam waktu 20 hari adalah. Nah, kita tuliskan yang diketahui. Misalkan dalam pembuatan batu bata, 6 orang pekerja dalam 8 hari dapat membuat 19.200 batu bata. Yang ditanyakan banyak batu bata yang dibuat oleh 2 orang dalam waktu 20 hari. Kita misalkan X banyak orang pekerja, Y banyak hari yang dibutuhkan, dan Z banyak batu bata yang dibuat atau dihasilkan. Maka banyak batu bata yang dapat dibuat oleh 1 orang dalam 1 hari adalah Z per X kali Y gitu ya. Sama dengan 19.200 dibagi 6 dikali 8 sama dengan 19.200 dibagi 48 yaitu 400 buah. Nah, sehingga dalam 20 hari 2 orang pekerja itu dapat membuat A dikali X kali Y sama dengan 400 dikali 2 dikali 20 yaitu 400 dikali 40 yaitu 16.000. Sehingga jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Jarak kota A ke kota B pada peta yang berskala 1:550.000 adalah 14 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah. Nah, kita tuliskan skala sama dengan 1:550.000. Jarak pada peta yaitu JP sama dengan 14 cm. Yang ditanyakan jarak sebenarnya kedua kota. Nah, kita bisa menggunakan rumus segitiga. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Sehingga jarak pada peta tadi diperoleh 14 cm dibagi skalanya 1/550.000. Nah, pembagian pada pecahan itu artinya kita kali lalu yang belakang dibalik. Sehingga 14 dikali 550.000 yaitu 7.700.000 cm. Kita ubah ke dalam kilometer, berarti kita bagi 100.000 sehingga diperoleh 77 km. Jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke nomor 9. Jika ukuran pada denah 3 cm mewakili 45 km pada ukuran sebenarnya, maka skala denah tersebut adalah. Kita tuliskan yang diketahui. Jarak pada denah yaitu 3 cm. Ukuran sebenarnya 45 km, kita ubah terlebih dahulu ke dalam cm ya. Diperoleh 4.500.000 cm. Yang ditanya skala denah tersebut. Nah, untuk menentukan skala dapat menggunakan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Diketahui jarak pada denah 3 cm dibagi jarak sebenarnya 4.500.000. Nah, keduanya pembilang dan penyebut kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 diperoleh 1. 4.500.000 dibagi dengan 3 yaitu jawabannya yaitu yang B. Soal nomor 10. Sebuah peta menggunakan skala 1:450. Jika pada peta tersebut terdapat gambar sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang yang berukuran 6 cm x 8 cm, maka luas sebidang tanah tersebut sebenarnya adalah. Nah, diketahui skala 1:450 yang tanah 6 cm x 8 cm, yang ditanya luas sebenarnya.
Kita bisa menggunakan rumus panjang sebenarnya sama dengan panjang pada peta dibagi dengan skala. Panjang pada peta yaitu 8 cm dibagi 1/450. 8 dikali 450 yaitu 3600 cm. Kita ubah ke dalam satuan meter. Kita bagi dengan 100 sehingga diperoleh 36 meter. Kemudian untuk lebar sebenarnya yaitu lebar pada peta dibagi skala, lebarnya adalah 6 cm dibagi 1/450 sama dengan 6 kali 450 yaitu 2700 cm. Kita ubah ke satuan meter berarti kita bagi 100 diperoleh 27 meter. Sehingga luasnya adalah panjang sebenarnya dikali dengan lebar sebenarnya. 36 meter dikali 27 meter yaitu 972 meter kuadrat. Jadi jawabannya yang D. Ke nomor 11. Sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dapat menempuh jarak dari kota P ke kota Q dalam waktu 1,2 jam. Agar jarak itu dapat ditempuh dalam waktu 45 menit, maka kecepatan mobil yang harus dicapai adalah. Nah, diketahui bahwa kecepatan rata-rata 60 km per jam, waktu tempuhnya adalah 1,2 jam, yang ditanya kecepatan mobil agar waktu tempuh 45 menit. Kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Kecepatan 1 bagi dengan kecepatan 2 sama dengan waktu pertama per waktu kedua. Nah, kecepatan 1 yaitu 60 km per jam per X sama dengan 72 menit per 45 menit. Sehingga kita dapat kalikan silang ya, diperoleh X sama dengan 60 per 45 dikali dengan 72 yaitu 96 km per jam. Jadi, agar waktu tempuh 45 menit, mobil tersebut harus mencapai kecepatan 96 km per jam. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 12, Pak Anton memiliki persediaan rumput cukup untuk 10 sapi selama 15 hari. Setelah rumput tersebut diberikan kepada sapinya selama 3 hari, Pak Anton membeli sejumlah sapi. Banyak sapi yang dibeli Pak Anton jika sisa rumput itu ternyata sudah habis dalam waktu 10 hari adalah. Nah, kita tuliskan yang diketahui. Persediaan rumput 10 sapi selama 15 hari itu diberikan 3 hari ya, sehingga sekarang persediaan untuk 10 sapi cukup untuk 12 hari. Kemudian yang ditanyakan, banyak sapi yang dibeli Pak Anton jika sisanya tadi yang seharusnya selesai 12 hari ternyata habis dalam 10 hari, yaitu kita bisa menggunakan rumus 10 dikali 10 tambah X sama dengan 10 kali 12. Nah, kita kalikan 10 kali 10 yaitu 100, kemudian 10 dikali X, 10X sama dengan 120. Kemudian 10 ditambah X sama dengan 12. Karena keseluruhannya kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 10 ya. Nah, kemudian nilai X-nya sama dengan 12 dikurangi 10 yaitu 2. Sehingga diperoleh jawabannya